Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Nars Reza Indra Wiguna MKAP dan selamat pagi juga kepada rekan-rekan semua. Nama saya Suci Robi Susanti. Program studi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Qomarul Huda Badarudin akan mempresentasikan tentang teori keperawatan Faye Glenn Abdellah. Tetapi sebelum itu, seseorang yang bijak pernah berkata bahwa pendidikan itu bukan hanya soal ke sekolah atau ke kampus dan mendapatkan ijazah, tetapi lebih kepada bagaimana kita memperluas wawasan kita dan meningkatkan kualitas diri kita ke depannya. Jadi, semoga presentasi dari kami nanti dapat memperluas wawasan kita bersama. Faye Glenn Abdellah itu lahir pada tanggal 13 Maret 1919 dan meninggal dunia pada 24 Februari 2017 pada usia 97 tahun. Faye Glenn Abdellah menempuh pendidikan di perguruan tinggi guru di Universitas Columbia, Douglas Residential College dan Sekolah Keperawatan Enmay. Kemudian pada tahun 1945 sampai 1949 menjadi profesor seni keperawatan, farmakologi dan keperawatan medis di Sekolah Keperawatan Universitas Yale. Kemudian pada tahun 1950 sampai 1954 Faye Glenn Abdellah bertugas aktif selama Perang Korea. Nah, pada saat dia bertugas selama Perang Korea ini, Faye Glenn Abdellah dianugerahi pangkat setinggi dengan Laksamana Muda Angkatan Laut. Itu yang menjadikan Faye Glenn Abdellah menjadi wanita pertama dan perawat pertama yang mendapatkan pangkat seperti itu. Kemudian Faye Glenn Abdellah juga memimpin pembentukan National Institute of Nursing Research serta pendiri dan dekan pertama di Uniformed Service University of the Health Science. Teori keperawatan yang dikembangkan oleh Faye Glenn Abdellah. Mendefinisikan keperawatan sebagai pelayanan kepada individu, keluarga dan masyarakat. Pelayanan ini sebagai pelayanan komprehensif. Perawatan pasien komprehensif adalah pola perawatan pasien yang berorientasi pada masalah pasien dan kebutuhan dasar pasien secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pola perawatan yang berjalan beriringan dan berkesinambungan sesuai dengan tata urutan kebutuhan pasien. Kemudian di sini ada 21 tipologi masalah keperawatan. Yang pertama yaitu untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan fisik. Kedua, untuk mempromosikan kegiatan yang optimal seperti olahraga, istirahat dan tidur. Yang ketiga, untuk mempromosikan keselamatan melalui pencegahan kecelakaan, cedera, trauma lain dan melalui pencegahan penyebaran infeksi. Yang keempat, untuk menjaga mekanika tubuh yang baik dan benar dan mencegah deformitas. Yang kelima, untuk memudahkan pengurusan suatu pasokan oksigen ke semua sel tubuh. Kemudian yang keenam, untuk memudahkan pemeliharaan gizi dari semua sel tubuh. Yang ketujuh, untuk memudahkan pemeliharaan eliminasi. Yang kedelapan, untuk memudahkan pemeliharaan dan keseimbangan cairan elektrolit. Kemudian yang sembilan, untuk mengetahui respon fisiologis tubuh untuk kondisi penyakit, patologis, fisiologis, dan kompensasi. Yang kesepuluh, untuk memudahkan pemeliharaan mekanisme, peraturan, dan fungsi. 11. Untuk memudahkan pemeliharaan fungsi sensor. Yang ke-12, untuk mengidentifikasi dan menerima ekspresi positif dan negatif perasaan dan reaksi. Yang ke-13, untuk mengidentifikasi dan menerima keterkaitan emosi dan penyakit organik. 14. Untuk memudahkan pemeliharaan komunikasi verbal dan non-verbal efektif. 15. Untuk mempromosikan pengembangan hubungan interpersonal dan produktif. 16. Untuk memudahkan kemajuan menuju pencapaian tujuan rohani pribadi. 17. Untuk membuat dan atau memelihara lingkungan terapeutik. Kemudian yang ke-18, untuk memfasilitasi kesadaran diri sebagai individu dengan berbagai
emosional, dan perkembangan kebutuhan fisik. 19. Untuk menerima tujuan optimal dalam kemungkinan keterbatasan fisik dan emosional. 20. Untuk menggunakan sumber daya masyarakat sebagai bantuan dalam menyesuaikan masalah yang timbul dari penyakit. Yang terakhir, untuk memahami peran masalah sosial sebagai faktor yang mempengaruhi dalam penyebab penyakit. Baiklah, kita akan beralih ke hubungan teori keperawatan dan paradigma keperawatan. Paradigma keperawatan terbagi menjadi 4, yaitu keperawatan, individu, kesehatan, dan lingkungan. Yang pertama, keperawatan adalah profesi yang membantu melakukan sesuatu untuk orang pasien atau memberikan informasi kepada orang dengan tujuan memenuhi kebutuhan, meningkatkan atau pemulihan kemampuan self-help atau mengurangi gangguan. Yang kedua, individu adalah menggambarkan individu memiliki kebutuhan fisik, emosional, dan sosiologis. Yang ketiga adalah kesehatan. Kesehatan adalah kondisi saling eksklusif penyakit dan keadaan sehat pikiran dan tubuh. Dan yang keempat, lingkungan. Lingkungan adalah rumah atau komunitas dari pasien. Baiklah, kita akan beralih ke penggunaan 21 teori dalam proses keperawatan. Teori keperawatan Fayegelen Abdillah berfokus kepada pemenuhan kebutuhan individu, yaitu fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual. Proses yang dilakukan untuk penyelesaian masalah melibatkan identifikasi masalah, memilih data yang bersangkutan, merumuskan hipotesis melalui pengumpulan data, dan merevisi hipotesis. Baiklah, yang pertama yaitu masalah klien. Masalah klien meliputi 2, yaitu pengkajian dan diagnosa keperawatan. Pengkajian meliputi fase perencanaan implementasi, dan diagnosa keperawatan meliputi evaluasi. Baiklah, kita akan beralih ke perawatan pasien konsep progresif. Perawatan pasien konsep progresif yaitu PCC, Patient Centered Care, adalah pelayanan yang berfokus pada pasien. PPC adalah merawat pasien yang tepat dengan layanan yang tepat pada waktu yang tepat. PPC bermanfaat untuk pertama pasien, yaitu perhatian yang lebih baik dan penyesuaian yang lebih baik. Yang kedua, perawat dan dokter, yaitu menjamin perawat terbaik, obat dan peralatan dilakukan secara efektif, lebih banyak waktu dengan pasien dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, rumah sakit, yaitu penggunaan staf yang efektif dan peningkatan citra rumah sakit.